Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, apa yang kamu cari? Ciri khas seorang murid ialah rasa ingin tahu yang besar. Seorang murid tidak akan puas sebelum mengetahui makna dari apa yang didengar dan dilihatnya. Banyak orang menyebut dirinya seorang murid, tapi tidak punya rasa ingin tahu sama sekali. Membaca saja susah, apalagi membaca artikel-artikel yang sedikit berat. Ketika Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah kepada para muridnya, ada dua dari antara muridnya yang menanggapi secara sungguh. Mereka tidak hanya diam menanggapi ajaran gurunya, tapi beranjak. Salah satunya ialah Andreas, memutuskan untuk mengikuti Yesus dan mencari tahu lebih mendalam siapa dia. Ini nampak dari pertanyaan Yesus kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Yesus lalu mengundang mereka kepadanya, "Mari dan kamu akan melihatnya." Dua kata singkat, datang dan lihat, mengandung makna yang sangat dalam. Kita hidup di tengah dunia yang berkembang sangat pesat, menawarkan banyak hal menarik kepada kita. Namun, kebanyakan tawaran dunia itu palsu dan menyesatkan. Dunia menawarkan kebahagiaan, keamanan, dan kedamaian yang semu, karena hanya didasarkan pada materi. Datang dan lihat adalah undangan Yesus kepada setiap kita yang sungguh-sungguh merindukan dan mendambakan kebahagiaan, keamanan, dan kedamaian sejati. Semua yang menjadi dambaan hati terdalam manusia ini hanya kita temukan dalam diri Yesus. Maka Yesus meminta kita datang kepadanya dan kita akan melihat dan menemukan apa yang menjadi dambaan hati terdalam. Saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus ditujukan kepada masing-masing kita juga. Apa yang kamu cari? Wajar kalau kita mengharapkan rumah tangga yang harmonis, komunitas yang bersaudara, kesehatan yang baik, dan lain-lain. Tidak usah ragu, Yesus memang menjanjikan kehidupan yang baik bagi setiap orang yang mengikutinya. Ada banyak hal yang kita cari di dunia ini, seperti harta kekayaan dan ketenaran. Tapi, apakah ini tujuan utama hidup kita di dunia ini? Apakah kita lahir dan hidup hanya karena harta? Harta mempunyai fungsi tersendiri
yakni membantu kita untuk mencari yang terpenting dalam hidup kita, yakni Allah sendiri. Di dalam Allah, kita memiliki segalanya, yaitu kehidupan kekal. Maka janganlah kita dibutakan oleh hal-hal duniawi, tetapi semoga hidup kita bertumbuh dan berkembang dalam Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.